Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berkat dan rahmatnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti belajar dan mengajar. Selanjutnya perkenankanlah kepada saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 4. Ya, saya sendiri perkenalkan, nama saya Nurnanda sebagai moderator, dan adapun rekan saya yaitu Muhammad Takdir sebagai pemateri pertama. Yang kedua, pemateri kedua yaitu Makfira, dan pemateri yang ketiga ialah Hilda Muhlis. Nah, itulah nama-nama dari kelompok kami, yang mana judul kelompok atau tema dari kelompok kami yaitu urgensi teknologi informasi dan komunikasi dalam bimbingan konseling Islam. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi saya, yaitu fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam bimbingan dan konseling Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne yang berarti keahlian dan logia yang berarti kemampuan. Dalam pengertian sempitnya, teknologi mengacu pada suatu objek benda yang digunakan untuk memudahkan aktivitas. Nah, adapun fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam bimbingan dan konseling Islam ada 3, yaitu yang pertama, berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini dapat memudahkan atau membantu seorang konselor dalam melakukan layanan bimbingan konseling Islam. Dapat kita lihat pada masa sekarang, masa pandemi, kita dihimbau untuk agar di rumah atau tetap di rumah saja. Nah, dengan adanya teknologi, seorang konselor dapat melakukan layanan bimbingan konseling Islam secara online, itu melalui komputer dan HP. Yang kedua, berfungsi sebagai alat pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi informasi berfungsi untuk membantu atau mempermudah seorang guru bimbingan konseling Islam untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan proyektor yang telah disediakan di sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan, guru bimbingan dan konseling Islam dapat memahami teknologi agar mampu menyampaikan peran sebagai alat komunikasi dari konselor kepada konseling sehingga informasi itu dapat dimengerti, sehingga kegiatan layanan bimbingan dan konseling Islam yang direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebelumnya. Mungkin itu materi yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemateri pertama. Kemudian kita lanjut dengan pemateri kedua. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu model implikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bimbingan dan konseling Islam. Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang seiring dengan globalisasi sehingga interaksi dan penyampaian informasi akan berlangsung dengan cepat. Begitu juga halnya dalam bimbingan dan konseling Islam. Menurut Gauss, menyebutkan ada 5 model implikasi teknologi informasi dan komunikasi.
dalam bimbingan dan konseling Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, telepon, teknologi and portable telecommunication device, diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berupa telepon dan alat komunikasi lainnya yang menunjang proses layanan bimbingan dan konseling Islam. Yang kedua, komputer, teknologi and standalone software. Dalam hal ini dengan teknologi komputer dan aplikasi yang terdapat di dalamnya mampu membantu proses layanan bimbingan dan konseling Islam. Yang ketiga, komputer, teknologi and the World Wide Web. Teknologi berupa website yang dikenal dengan World Wide Web atau www mempermudahkan akses informasi antara konselor dengan konseling dalam layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, dengan penggunaan teknologi ini juga mempermudah pemberian dan pengaplikasian skala, kuesioner, dan survei dalam bentuk online. 4. Komputer, teknologi, dan email. Penggunaan email juga mendukung dalam proses layanan bimbingan dan konseling Islam. Yang kelima, komputer, teknologi, dan webcam. Tidak menutup kemungkinan memfungsikan webcam dalam menunjang proses bimbingan dan konseling Islam, sehingga tidak terbatas oleh ruang tertentu. Dalam hal ini, kemungkinan akan melahirkan online konseling yang memanfaatkan teknologi komputer dan menggunakan kamera untuk pemberian layanan secara face-to-face tanpa ada jarak, ruang, dan waktu. Dalam hal ini, perlu memperhatikan aspek etika antara konselor dan konseling. Nah, pemateri kedua selesai ya. Jadi kita persilahkan kepada pemateri terakhir atau ketiga untuk memaparkan materinya. Kepada pemateri tersebut disilahkan. Saya Hilda Mulis akan melanjutkan materi tentang dampak penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama itu ialah kolaborasi penggunaan teknologi biasanya meningkatkan keefektifan individu dalam memahami pembelajaran terutama pada anak-anak. Dan yang kedua ialah teknologi yang digunakan dapat mempermudah dalam pembentukan konsentrasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ialah pemberian interferensi dengan menggunakan teknologi menjadi sesuatu yang disarankan dan perlu adopsi setiap sekolah. Kemudian, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu alternatif dalam profesi konseling. Diketahui dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan dampak positif bagi seorang konselor, karena teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu sarana untuk mendukung layanan bimbingan konseling Islam. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, seorang konselor menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan layanan konseling Islam. Demikian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.